Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diastri Kobandaha, mahasiswa jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Sultan Amir Gorontalo. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Langsung saja. Periodisasi sejarah peradaban dan pemikiran ekonomi Islam. Pertama, periode klasik ekonomi Islam yang dimulai sejak misi kenabian Muhammad SAW hingga pada tahun 1500 Masehi, tepatnya pada masa kejatuhan Andalusia. Kedua, stagnasi dan transisi dimulai pada tahun 1500 Masehi hingga 1950 Masehi. Ketiga, periode resurgensi atau kebangkitan kembali dimulai pada tahun 1950 Masehi hingga sekarang. Periodisasi sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, periode modern. Sejarah pemikiran ekonomi kapitalis. Secara historis, sistem ekonomi kapitalisme lahir dari sistem sosial kapitalisme menyeluruh di bumi Eropa, baik di bidang agama, sosial maupun ekonomi. Sistem sosial ini timbul akibat adanya penguasa maupun agama yang bertindak sewenang-wenang terhadap kehidupan rakyat. Akibatnya, masyarakat memberontak dan terjadinya upaya untuk menyingkirkan gereja dan penguasa yang sewenang-wenang. Setelah menyingkirkan pihak penguasa yang tidak bertanggung jawab, mulailah muncul pemikiran mengenai sekularisme, yaitu Tuhan tidak boleh ikut campur dalam kehidupan manusia. Adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh pada sistem ekonomi kapitalis ini yaitu Adam Smith, David Ricardo, John Maynard Keynes. Sejarah pemikiran ekonomi Islam komunis. Sistem ekonomi sosialis muncul di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 sebagai reaksi dari perubahan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri. Pada tahun 1840-an, istilah komunisme mulai muncul untuk menyebut sayap kiri yang militan dari paham sosialisme. Istilah ini biasa dirujukan kepada tulisan Evin Cabet dengan teori-teorinya tentang kepemilikan umum. Pemikiran dan peradaban ekonomi Islam abad ke-1 Hijriyah sampai 7 Masehi. Pada saat pertama kali didirikannya pemerintahan, Islam dapat dikatakan bahwa kondisi masyarakat Madinah masih sangat tidak menentu dan memprihatinkan, yang mengindikasikan bahwa negara tidak dapat dimobilisasikan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, Rasulullah harus memikirkan jalan untuk mengubah keadaan secara perlahan-lahan dengan mengatasi berbagai masalah utama tanpa bergantung pada faktor keuangan. Dalam hal ini, strategi yang dilakukan: 1. Membangun masjid utama sebagai tempat untuk mengadakan forum bagi para pengikutnya. 2. Merehabilitasi Muhajirin Mekah di Madinah. 3. Membuat konstitusi negara. Pemikiran ekonomi Syahwiliyah dapat ditemukan dalam karyanya yang terkenal berjudul Hujaullah al-Balik, di mana ia banyak menjelaskan rasional lirausaha, aturan syariat bagi perilaku manusia dan pembangunan masyarakat. Pemikiran ekonomi Islam menurut Al-Maududi menyerangkannya dari sebuah pertanyaannya yang dilontarkan, apakah Islam menyerangkan dari sebuah sistem ekonomi? Kemudian Maududi menjawab dengan mengatakan bahwa Islam menyerangkan sebuah sistem ekonomi. Pemikiran ekonomi Islam menurut
Bakirsad. Terdapat beberapa fokus pembahasan meliputi definisi ekonomi Islam, karakteristik ekonomi Islam, teori produksi, teori distribusi kekayaan, tanggung jawab pemerintah dalam bidang ekonomi. Pemikiran ekonomi Islam menurut Abdul Qadim Zalkum menguraikan tentang kekayaan publik yang hadir di tengah pergolakan politik multipartai dan di awal era modernisasi. Pemikiran ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Manan. Sebagai karyanya Abdul Manan Islamic Economic Theory and Practice, Delhi, S.H. M. Ashraf, 1970. Buku ini sebagian besar mahasiswa dan sarjana ekonomi Islam dijadikan sebagai buku teks pertama ekonomi Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.